Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan ngomongin soal tim nasional Indonesia. Let's go. Iya, timnas tadi. Yes. Sambung ya, apa yang coba lo buka tadi dengan sudah di unveilnya Jordi Cruyff Technical Advisor, Coach. Apa yang kira-kira bisa ditawarkan Jordi Cruyff dengan kapasitas dia sebagai Technical Advisor, bukan Sporting Director? Kemarin gue nonton sebagian dari press-con-nya dan jawabannya sangat diplomatis. Hampir semua pertanyaan dari wartawan itu sudah dijawab pada saat preview. Tapi yang namanya wartawan oke lah. Intinya adalah dia akan tetap terlibat di jangka panjang untuk membuat sebuah sistem. Salah satu kritikan dari netizen kepada PSSI atau Erick Thohir adalah mana pembinaan, mana Liga 1 kayak begini. Dan gue paham kritikan dari netizen. Ternyata ini semua sudah ada di benaknya Erick Thohir. Makanya terakhir gue ketemu sama Erick Thohir itu adalah pelatih Dirtek. Ternyata 2-3 hari kemudian dia nggak bilang ke kita, dia masukin technical advisor. Kenapa dia masukin technical advisor? Biar urusan technical advisor lah ngurusin, biar PSSI dan Erick Thohir nggak usah ngurus lagi. Orang yang bisa dipercaya, yang sudah punya pengalaman untuk menanamkan filosofi sepak bola Indonesia di jangka panjang. Ya. Jadi ini bukan hanya timnas senior, ini lebih ke U23, U20, U17 plus pembinaan. Bagaimana pembinaan yang cocok dan menempatkan the right man at the right place. Yaitu dua posisi, satu pelatih U20, satu Dirtek. Itulah kenapa Jordi Cruyff datang. Maka dari itu, kalau ada yang kritik termasuk gue selalu pertanyakan di mana pembinaan dan lain-lain. Ternyata ini semua sudah dipikirkan oleh Erick Thohir dan sekarang, mulai dari sekarang, karena hasilnya kita baru lihat 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. At least kita tanam dulu. Nah, apakah berhasil atau tidak kita nggak tahu. Yang penting udah ada usaha dari pihak PSSI, dari Erick Thohir untuk menanamkan filosofi ke depannya biar pada saat 10 tahun lagi Tom Haye nggak akan main kan. Iya dong. Jelas. Terus Sandy Walsh dan lain-lain itu ada yang menggantinya. Pemain kayak Struijk, Jens Raven, Ivar Jenner itu udah naik kan, udah bisa Step up. step up, biar transisinya lebih smooth. Semoga pemain Liga 1 juga step up. Ini semua proses. Itulah kenapa Jordi Cruyff didatangkan. Jadi setiap kali ada Erick Thohir ini suka bikin tindakan expect the unexpected. Gue WhatsApp Pak Erick, gue bilang begitu. Ada apa lagi ini next? Tapi gue nggak bertanya. Gue nggak mau denger. Gue bukan orang yang tahu dikit info langsung ember. Ya semua orang punya hak untuk melakukan itu, tapi gue nggak. Gue tahu info, gue diem, gue simpen. Karena gue nggak mau mendahului PSSI, untuk gue nggak etis saja. Tapi kalau orang lain mau itu ya hak mereka, ya kan? Gue selalu bertanya tiap kali ada tindakan dari Erick Thohir, gue tanya, ada apa pemikiran di belakang ini? Ada apa? Ada apa? Dan lama-lama ini klop. Lama-lama semenjak dari penunjukan pemecatan Sintayong, penunjukan Kluivert, penunjukan Pastor sama Lansat, penunjukan Gerard Van den Berg, sekarang penunjukan lama-lama pasalnya ini udah kelihatan nih. Erick Thohir maunya kemana dengan, apalagi dia baru pulang dari Belanda, ngomong dengan Gijs de Jong, sekjennya KNVB, ngobrol di podcastnya Tom Haye, dan dia jelaskan bahwa wah ini jauh nih kerjasamanya PSSI sama KNVB. Jadi somehow lu kan butuh
orang harus mempertanyakan kenapa Jordi Cruyff mau pegang negara yang ranknya 127. You know? Yep. Kan gue selalu bilang, kalau lu baca netizen pendapatnya, kenapa nggak datengin pelatih levelnya Van Nistelrooy? Kenapa nggak datengin Dirtek levelnya Van Gaal kemarin? Hey, negara lu itu rank berapa? Kalau lu seandainya pelatih top papan atas, lu pengen pegang timnas, yang lu incer apa? Rank 120, bukan? Yep. Di dunia. Level lu di bawah itu, lu incer rank 20-50. Level lu di bawah lagi, rank 50 sampai 100. Di bawah lagi baru 100 ke atas. Yep. Jadi kita harus bersyukur bahwa nama-nama besar kayak Pastor itu nolak Heerenveen loh, head coach. Pastor, Kluivert dan lain-lain, Van den Berg mau gabung ke kita, termasuk Jordi Cruyff. Itu juga pasti ada lobby-lobbynya dengan KNVB. Kalau KNVB bisa meyakinkan mereka bahwa ini big project yang luar biasa, jangka panjang bukan pendek. Ya. Kalau mau cari duit di luar mereka juga bisa kok, lebih banyak, nggak harus di sini. Tapi ada filosofi pemikiran di belakang yang diterapkan oleh Erick Thohir yang membuat mereka yakin dengan proyek ini dan mau membantu Indonesia. Ini harus kita appreciate. Jadi gue bukan buzzer-nya Erick Thohir yang dibayar, tapi kalau dia jalannya benar ya kita dukung. Gue bilang kok langsung ke Pak Erick, gue setuju dengan filosofi ini, gue dukung. Tapi kalau ada, apakah gue nggak pernah kritik? Ya pernah kritik. Contoh, 8 pemain di Liga 1 pemain luar terlalu banyak. Akhirnya sama Pak Ferry Paulus dijelaskan, kita akan meningkatkan standar. Contoh, dulu divisi 3 Belanda boleh main di Liga 1, sekarang kita naikkan 1-2 aja. Jadi dari PT LIB pun sudah menjelaskan. Apakah berhasil ini kita lihat. Jadi gue bukan nggak kritik, gue kasih kritikan juga. Tapi yang bagus harus kita dukung, sesimpel itu ya, sama kayak Erspola. Barang bagus kita dukung, barang jelek kita kritik, gampang kok. Simple as that. Ya, nggak ada yang gue dibayar, nggak ada, gue nggak pernah terima sepeser pun dari Erick Thohir, dari PSSI, dari Arya, dari Erspo, dari GBK, nothing. Hanya karena gue punya beda pendapat dengan netizen, langsung gue dibilang buzzer. Kan lucu gitu. Menurut lo Jal, dengan tadi ada beberapa poin yang menjadi target dari Jordi Cruyff, kemudian yang menarik juga untuk metodologi dari sebuah sistem kepelatihan, ntar gaya bermainnya juga, ada style of play yang coba mungkin dirubah juga. Ini juga merupakan satu project yang cukup menarik, big picture-nya Pak Erick selalu melihat itu, dan ini nggak mudah juga mereformasi metodologi pelatihan ya, tentunya dari atas sampai ke bawah semuanya harus seragam. Iya, menurut gue itu tugas besar, tapi justru waktu paling exciting bagi timnas Indonesia menurut gue saat ini gitu, karena kita lagi banyak banget turnamen-turnamen udah menanti kita di level senior, di level junior pun juga kita tembus di beberapa turnamen besar, dan gue rasa kalau kita bisa mengoptimalkan hal itu, ini kan kuncinya kan sinergi kalau menurut gue, di setiap level harus bersinergi dan jangan sampai pemain-pemain yang di level junior tuh bagus, ketika tembus ke senior itu kayak harus ngeriset lagi istilahnya gitu. Jadi menurut gua kalau udah bisa dikawinkan, diseragamkan dari level sedini mungkin, ini dampaknya bakal berasa banget bagi kita dan makin dekat ke master plan yang udah dibuatin dalam beberapa waktu lalu ya, yang mana ada fase stabil, ada fase generasi emas, ada fase sekarang pengembangan. Itu menurut gua bakal lebih cepat kita nyampe ke sana kalau bisa kita sinergikan di setiap fasenya. Jadi ini kita waktu yang paling exciting bagi mendukung timnas, dan gua harap kedatangan orang-orang seperti ini, dia kan juga pengalamannya banyak banget lah, gue yakin di Barcelona. Si Jordi Cruyff ini sempat 2 tahun 3 tahun di sana. Bukan dia dari lahir udah ngurusin beginian gitu. Udah denger tiap hari dari bapaknya ngomong tentang total football, tentang sepak bola, filosofi dan lain-lain. Udah tercemar, dicekoki sama fase-fase begitu lah. Bukan jadi tercemar, dia udah mau nggak mau otaknya dicuci dengan cara yang benar. Mau nggak mau dia pahamnya kan begitu. Dan dia setelah dari Barcelona, good sign-nya adalah dia juga diincar sama beberapa klub gitu, klub-klub yang besar. Jadi menurut gue ini bukan orang sembarangan juga, dan gue harus bilang orang yang tepat mungkin untuk sekarang. Dan direktur teknis walaupun terkesan kayak
beririsan banget sebenarnya sama direktur ini ya, sporting director gitu. Tapi gue rasa untuk saat ini di titik ini dia orang yang kita butuhin sih untuk timnas kita Dia di level junior dan technical senior. advisor. Advisor ya, walaupun Nanti dia yang menunjuk Si Dirteknya direktur siapa. Karena Dirtek harus tinggal di Indonesia. Ya. Seperti juga pelatih U23 Vandenberg akan tinggal di Indonesia. Iya. for good gitu ya, bakal Nggak stay. for good, tapi selama Selama kontrak. mereka panjang, durasinya statusnya panjang. pelatih Iya, gitu, itu iya. good sign menurut gue, dan itu pertanda bagus, dan ya itu turnamen kita bakal Iya. banyak banget di kedepannya, dan gue harap kalau kita bisa mensinergikan reformasi pelatihan, metodologi pelatihan, dampaknya bakal berasa banget, bukan untuk di level turnamennya itu aja, tapi untuk 5 tahun dan 10 tahun yang ke depannya lagi bagi timnas Iya. kita sih. Dan melihat ke target berikutnya yang terdekat, laga di Sydney dengan 3 pemain yang baru saja mengambil sumpah mereka sebagai bagian dari pasukan Garuda. Ada Dean, kemudian juga ada Pelupesi, ada juga Emil. 3 nama yang harapannya bisa masuk juga nih coach ke roster yang akan berangkat ke Australia. Dan lo lihatnya Gua dari nggak 3 pemain ini siapa yang mungkin langsung jadi starter? Gue nggak tahu apakah mereka bisa didaftarin. Besok Karena sih mepet ya, banget ya. Belum perpindahan federasi. Belum, ya, belum Mas? tahu ya. Federasi ya masih Federasi ngejar di kan situ kemarin ya. udah tinggal Kalau federasi. WNI-nya ya. udah, federasinya mungkin ininya. Cuman ngejar. kalau kayak kemarin Martin Pas yang Hamin 1 aja bisa di Kebut ya. Apalagi ini. Iya, masih ada waktu banget Oke. gitu. Asumsi mereka Asumsi main. boleh main, boleh main. Emil Audero cadangan. Ya. I guarantee you Martin Pas yang main. Ya. Joey feeling gua akan jadi Starter starter ya? langsung bersama Tom Haye di tengah karena pengalamannya lebih baik daripada Ivar dan lebih senior, jauh lebih senior. Ivar ini kan untuk jangka panjang. Ya. Terus feeling gue juga Dean akan main karena Ragnar suspend. Iya, dan di James formnya lagi bagus banget untuk Ya. Go Ahead Eagles ya. Ya. Dan divisi utama, Iya. bukan divisi 2, divisi 3. Jadi untuk gue sih tiap tahun, tiap momen selalu ada pemain yang datang yang membuat timnas ini lebih kuat. Iya. Tidak hanya starter tapi juga kedalaman squad. Karena kalau kita lihat yang di bench kan juga pasti diaspora juga sama Liga 1. Tapi starter feeling gue ya 10 diaspora sama Marcelino. Satu ya, Marcelino. Ya. Ya. Dan ini chance terbesar buat ngalahin Australia Momentum. di kandang mereka. Yup. Dengan menjaga chance untuk bisa lolos otomatis juga gitu Ya. kan. Dan kita lihat tentunya harapannya ini bisa ada hal positif yang Amin. bisa didapat dari Australia untuk pasukan Garuda. Tapi juga diingat para supporter, kalaupun hasilnya nanti tidak sesuai dengan ekspektasi, karena managing ekspektasi ini agak susah gitu kan. Apalagi timnas kita sudah maju sangat luar biasa pesat. Netizen itu merasa kita udah level Spanyol sama Brasil Argentina. Direct lolos nih. Iya, jadi mereka nggak ngelihat, pokoknya diganti pelatih, nggak ngelihat, nggak ada friendly match, latihan cuma 2 hari, pokoknya harus menang. Iya kan? Iya. Jadi untuk gue sih semua berharap kita akan lolos. Apakah kita penuh? Ya, peluang besar malah gue bilang. Apakah kita bisa menang? Iya. Kalau tadi ada yang komen kita akan parkir base, nggak, forget it, kita nggak akan parkir base. Akan ada cara yang lebih baru nih dari Kluivert untuk bisa membuat Cara sepak yang bola efektif menekan cara dan yang sesuai menyerang. dengan nature mereka, Coba nanti. dengan alami mereka, yaitu menyerang. Lu kalau tahu sepak bola Belanda dari kecil lu didik untuk menyerang. sampai ke kiper tuh ya. Sampai attack is the best defense. Iya. Itu. Jadi yang selama mereka lakukan 6 kali main sekali menang, yaitu melawan naluri mereka. Mereka berusaha adaptasi dengan sistem ini, tapi melawan naluri mereka. Makanya cuman sekali menang dari 6 match. Iya, ini yang membuat kita excited menuju ke persaingan yang begitu vital dan krusial untuk menjaga automatic qualification menuju World Cup 2026. Dan kalau kita bisa kendalikan laga, main fluent dengan menekan dan menyerang dengan harapan ada gol tercipta, tentunya ini akan menjadi satu starting point yang luar biasa untuk Kluivert dan pasukan Garuda. Yes, kita kasih dukungan untuk tim nasional Indonesia. Let's Semoga go. bisa memberikan yang terbaik. Dan sebelum kita tutup, ada saweran lagi nih, ada Khalid yang nyawer 50.000, katanya, Coach, kira-kira Endrick cocok buat main di Arsenal. Lumayan bisa di loan dulu dari Real Madrid, kalau bisa loan Arda Güler sekalian. Katanya. Disekolahin. Gue bilang Endrick ini nggak terlalu kecil as a striker. Kalau lu bilang Aguero kan juga kecil, nggak. Endrick ini setahu gue lebih kecil lagi. Posturnya. Ya, terlalu kecil untuk jadi dia bisa cetak gol di Madrid kan, temen-temennya hebat semua. Ya.
emang ada berapa tim yang kayak Madrid? Kan sangat sedikit. Kalau main di tim di bawahnya, tenggelam ini pemain. Bahkan gue masih lebih percaya ada Guler. Kalau dia mending ada Guler yang di loan, kasih dia kesempatan tiap minggu bermain biar dia bisa develop. Kayak Amad Diallo contoh, after 3 years baru kelihatan Amad Diallo. Ya ini harus dilakukan dengan ada Guler. Tapi Endrick gue nggak percaya. It's just too small gitu loh. Dan mau sekuat apa sih? Skill lu juga oke, so-so aja lah, ngerti nggak? Bukan skill yang berhasil zamannya tahun 2000-an. Berhasil sekarang kan lucu ya. Iya kan? Oke. Iya, oke, terima kasih tadi, semoga terjawab ya. Udah langsung dijawab sama Koci, dan terima kasih Koci, Mas Riani dan juga Rizal Walesi. Thank you. Itu dia DBI edisi hari ini. Jangan lupa nanti di akhir pekan juga bakal ada stand up bola raga season keempat. Jangan lupa ditonton, dan terima kasih untuk Awi dan juga PT Mitsindo Visual Pratama. Sampai jumpa di DBI episode berikutnya. Bye.